tidak bisa bangun. Dan ternyata perutnya membesar, teman-teman. Makin hari makin besar, makin hari makin besar, dan menimbulkan bau busuk dari badannya. Kemudian pihak keluarganya mencoba mencarikan pengobatan alternatif untuk Jamil. Dan menurut praktisi ahli supranatural, isi perut Jamil hancur sehingga menimbulkan bau busuk. Ini tidak lama lagi bisa jadi dia akan meninggal karena semua di dalam sudah hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam segala urusan. Kalau di Lampung saat sekarang ini masih musim hujan. Kalau tempat teman-teman gimana? Tapi mudah-mudahan hujan juga membawa berkah, walaupun di Bandar Lampung itu kena banjir ya. Kita doakan ya buat saudara-saudara kita agar diberikan ketabahan dalam menghadapi ujian dari Yang Kuasa. Walaupun hujan, kalau masalah nonton bola pasti ya, kalau nonton bola itu banyak serunya, banyak sensasi yang kita dapat, ketegangan, kemudian greget, pasti ada. Akan tetapi gimana jadinya kalau pada saat kita menonton bola malah terjadi pembunuhan? Nah, seperti yang gue tulis di judul, jadi gue ada sebuah kisah yang bakal gue ceritakan ke teman-teman semua, walaupun dalam cerita ini nama maupun tempat kita samarkan untuk privasi ya. Jadi awal ceritanya begini ya teman-teman. Jadi pada saat pertandingan lagi seru-serunya, tiba-tiba ada seseorang yang di pinggir lapangan tersungkur dan bersimbah darah. Sementara di hadapannya ada seseorang yang sedang memegang pisau. Pisaunya begini ya posisinya. Disebutnya itu pisau garpu ya. Kalau di tempat kita ini disebutnya pisau garpu. Dengan darah menetes di ujungnya. Dan di situ para penonton yang lain langsung histeris berteriak menjerit-jerit pada waktu itu, ketakutan karena melihat adanya pembunuhan langsung yang disaksikan di depan mata mereka. Dan tanpa dikomando, tiba-tiba saja segerombolan orang yang jumlahnya sangat sudah tidak bisa dihitung lagi, langsung menyerbu yang memegang garpu itu. Sebut saja namanya Jamil. Secara spontan Jamil pun langsung berlari ke hutan-hutan yang berada di lokasi tersebut. Tapi mereka terus mengejar sampai akhirnya Jamil pun tersungkur dan di situ dia langsung dikeroyok, dicincang habis di situ. Kemudian ada yang mengerikan, sangat mengerikan. Batu itu diangkat setinggi-tingginya kemudian dihantamkan ke kepalanya Jamil. Terdengar suara bruk. Seperti itu ya, suara sangat keras. Kemudian ada lagi yang bawa golok dan di situ langsung kemaluannya diiris-iris seperti ini, kayak dipotong-potong begini. Dan kejadiannya begitu cepat. Apa yang terjadi? Ternyata Jamil masih hidup. Dan singkat cerita, Jamil pun akhirnya dipenjara. Setelah menjalani hukuman, Jamil bebas dan disitulah titik awal Jamil menjadi sosok preman yang sangat ditakuti di wilayah tersebut. Setelah dia keluar dari penjara, namanya semakin terkenal dengan memiliki kalau disebutnya di masyarakat di situ tuh memiliki kekebalan tubuh yang besi, batu, apapun. Kalau menurut masyarakat sekitar sudah tidak akan doyan lagi, nggak akan mempan kalau untuk Jamil. Ya tentunya Jamil semakin besar kepala dong. Nah dari situ ya dia itu tadi dia menjadi sosok yang arogan. Salah satu contoh, kalau dia tersinggung, dia sudah tidak akan melakukan negosiasi apapun. Langsung pisau garpu itu langsung dicabut, ancam kalau enggak langsung ditujah ataupun dihantamkan ke yang bersangkutan. Pokoknya kalau berurusan dengan Jamil ya udah, urusannya nyawa lah waktu itu. Dan di situ tidak ada yang berani sama sekali sama Jamil. Bahkan untuk masalah uang pun Jamil ini tidak segan-segan untuk meminta kalau dia perlu, dia butuh, dia ingin, ya dia akan minta terang-terangan. Ya terus pertanyaannya, apakah tidak ada polisi? Jadi begini, karena kejadiannya waktu itu kan di tahun sekitar 90-an. Di tahun tersebut kan memang di perkampungan itu kan jangkauan polisi juga kan sangat jauh. Dan waktu itu motor pun belum ada. Hanya beberapa gelintir orang yang bisa ataupun dapat memiliki kendaraan bermotor. Ya pahamlah teman-teman ya, era 90-an itu seperti apa.
Kalau untuk tingkat ukuran di sekupnya kabupaten seperti apa. Nah kemudian seperti yang gue bahas di awal tadi, Jamil ini menjadi sosok yang arogan. Pernah ada kejadian itu di masyarakat sekitar itu, di desa tersebut itu mendapatkan gusuran berupa tower ya. Tower itu jaringan listrik yang tinggi yang seperti ini nih ya. Nah itu kan mendapatkan ganti rugi. Setelah pembayaran ganti rugi itu, Jamil tidak segan-segan mendatangi setiap masyarakat yang mendapatkan ganti rugi dan terang-terangan, saya minta sekian. Ya mau nggak mau ya, namanya masyarakat juga kan takut ya dengan Jamil, karena siapa yang tidak kenal dengan Jamil. Pokoknya kalau sudah bicara berurusan dengan Jamil, udahlah mendingan ngalah. Nah itulah yang terjadi di masyarakat pada waktu itu. Jadi pada waktu itu intinya Jamil adalah penguasa ya. Jadi penguasa pokoknya mau ada acara hiburan, misalnya kayak ada organ, kalau ada yang hajatan, kalau sudah Jamil datang naik, maka harus disiapkan tempat dan waktu khusus untuk Jamil. Jangan ada yang ganggu, kalau tidak selesai. Nah seperti itu ya. Bayangin seperti apa ganasnya sosok Jamil. Namanya hati kan tidak ada yang tahu. Banyak yang penasaran, Jamil ini bisa tahan bacok, tahan senjata tajam, tahan apapun apa yang dia lakukan. Perbincangan itu selalu menjadi topik masyarakat. Apakah karena ingin mencari titik lemahnya Jamil ataupun seperti apa? Tapi yang pasti semua orang selalu ingin membicarakan Jamil. Nah, dan akhirnya ada juga nih yang membicarakannya seperti ini. Jamil itu dia berguru ke Pulau Jawa. Badannya itu, ini berdasarkan cerita ya, badannya itu katanya dimasukkan ke dalam sebuah kuali, kemudian digodok di situ, dilebur sehingga badannya menjadi kuat dan tahan akan benda-benda apapun. Nah seperti itu. Ada yang mengatakan begini, kalau Jamil itu kalau dengan senjata tajam dia tidak akan bisa terluka, tapi nggak tahu kalau dia dihajar secara dalam. Nah seperti itu teman-teman. Ada yang membicarakan seperti itu. Kemudian seiring waktu mungkin begini ya, namanya orang kan sakit hati, bisa jadi di depan takut, di belakang kan tidak. Jadi setelah selang beberapa tahun dari menggilanya si Jamil keluar dari penjara, tiba-tiba Jamil jatuh sakit. Dan jatuh sakit itu dia itu seperti orang linglung. Sakit dalam artian begini ya teman-teman, dia menjadi orang linglung, bengong, dan ada kejadian ya yang menyaksikan langsung waktu sebelum Jamil meninggal ya. Dia tuh memakai baju sampai 5 rangkap. 5 rangkap, bayangin dalam satu badan ya. dia pakai semuanya dan dia berjalan. Karena kebiasaan waktu itu kan mau pergi kemana-mana juga kan berjalan kaki ya teman-teman. Nah, jadi jalan. Ya seperti itu, dia jalannya seperti orang bengong. Tapi ada yang aneh. Ternyata perutnya besar teman-teman, membesar. Setelah itu jatuhlah sakit, maksudnya langsung ambruk. Dari setelah dia disaksikan jalan dengan memakai baju yang 5 rangkap itu, dia dikabarkan sakit, tidak bisa bangun. Dan ternyata perutnya membesar teman-teman, makin hari makin besar, dan menimbulkan bau busuk dari badannya. Kemudian pihak keluarganya mencoba mencarikan pengobatan alternatif untuk Jamil. Dan menurut praktisi ahli supranatural, isi perut Jamil hancur sehingga menimbulkan bau busuk. Ini tidak lama lagi bisa jadi dia akan meninggal karena semua di dalam sudah hancur. Seperti itu penjelasannya. Kalaupun dibawa ke rumah sakit katanya percuma, karena memang pada waktu itu kan gini ya teman-teman, fasilitas kesehatan di tingkat desa itu kan sangat jauh. Kalaupun ada itu hanya mantri-mantri keliling. Jadi adanya klinik ataupun puskesmas itu di kecamatan, di wilayah kecamatan ya, dan itu sangat jauh sekali. Apalagi di zaman itu kan jalan itu masih jalan tanah, dan kendaraan pun kan seperti gue bilang tadi itu kan hanya beberapa orang yang dapat memiliki kendaraan bermotor. Nah singkat cerita akhirnya Jamil meninggal, dan setelah dia meninggal itu perutnya kempes ya teman-teman, dan akhirnya
petualangan Jamil selesai di situ. Ya wallahu alam ya apa yang terjadi dengan Jamil. Jadi gue juga mohon maaf, gue bukan terus mau membuka aib seseorang, bukan, tetapi pada prinsipnya begini, apa yang kita lakukan juga akan seimbang dengan apa yang kita dapat. Jadi tetap kita juga harus selalu menjaga sikap, perbuatan maupun lisan kita terhadap siapapun. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Oke, mungkin itu saja. Sampai jumpa di konten gua di cerita selanjutnya. Tetap dukung channel ini dan juga jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.